Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah Pagi, Pak. sehat semuanya? Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, Ya, Alhamdulillah, ini saya Bapak lihat di Google Meet baru sebagian yang hadir. Tadi Bapak sebelumnya sudah dikirim di grup WA untuk hari ini kegiatannya masih di alat mesin pertanian. Terus bagi yang belum hadir juga sama, silakan nanti Anda isi Google Form yang sudah Bapak share tadi di grup WA untuk data kehadiran. Setelah itu nanti Bapak akan mengirimkan beberapa materi yang sudah kita upload di Google Classroom. Nah, termasuk juga agendanya di situ sudah ada. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi tentang perawatan mesin traktor. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, kenapa perawatan traktor itu secara berkala bisa bermanfaat bagi ketahanan selama pemakaian mesin traktor ini? Nah, Bapak boleh tanya ya, apakah anak-anak semua di rumah ada yang sudah punya traktor? belum Nggak punya, Pak. Belum ya. Tapi ini ada. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Meskipun di rumah ada yang sudah punya orang tuanya ataupun yang belum, Bapak sarankan semoga kalau suatu saat nanti sudah punya traktor ataupun yang sudah ada, harus dirawat ya supaya pemakaiannya nanti bisa lebih panjang untuk menghindari investasi-investasi yang tidak diharapkan, biar cepat bisa dikendalikan secara baik dalam pemakaiannya. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan dulu sebentar mengenai kompetensi dasar yang harus Bapak sampaikan kepada Anda semuanya. Yang pertama tentang analisis perawatan alat dan mesin produksi pertanian. Untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya, di sini kadetnya itu melakukan perawatan alat dan mesin produksi pertanian. Nah, indikatornya yang pertama yaitu pengetahuannya untuk bisa menganalisis perawatan mesin traktor. Nah, sehingga nanti Anda PPT-nya nggak kelihatan, Pak. Ya, Bu. PPT-nya nggak jalan, Pak. PPT-nya nggak jalan, Pak. Mohon maaf. PPT-nya. Nggak maju ya? Iya. Bentar. Tapi di sana maju. Mohon maaf ya anak-anak semuanya. Tadi Bapak lupa nggak nanyain apakah semua sudah bisa menerima atau tidaknya. Bisa kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Belum, Pak. Ya, Bisa? bisa. Berarti nggak usah dibesarkan, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Nah, bergeser nggak? Bergeser udah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. nah, jadi tadi Bapak baru sampai menjelaskan tentang indikator ya. Nah, nanti diharapkan Anda bisa melakukan perawatan mesin traktor. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan dengan Bapak menggunakan model problem based learning dengan pemecahan suatu masalah, Anda bisa melaksanakan perawatan traktor sesuai dengan operasional. Nah, sebelum menginjak kepada materi, Bapak ingin memberikan dulu peta materi yang harus nanti anak-anak kuasai, yaitu tentang perawatan. Diantaranya adalah perawatan motor bakar diesel, karena traktor itu penggeraknya menggunakan motor diesel. Yang kedua, perawatan traktor tangan. Kita nanti prakteknya dengan menggunakan hand traktor. Apabila di rumah punya kultivator nggak apa-apa, ataupun mini traktor juga nggak apa-apa yang roda 4 itu. Selanjutnya melakukan perawatan harian,
melakukan perawatan berkala, dan yang terakhir melakukan perawatan implement untuk pengolahan tanah, misalkan sengkal, bajak, dan rotari sebagainya. Nah, karena saya menggunakan model PBL, di sini ada video singkat ya. Silakan nanti anak-anak semua untuk menyimak video singkat ini. Barangkali nanti ada yang menjadi suatu permasalahan yang mendapatkan solusi bagi kita semua dalam pembelajaran ini. Bisa disimak sebentar ya. Silakan. Iya, Pak. Ini cerita sinopsisnya pengolahan lahan di lahan basah atau sawah dengan menggunakan hand traktor mereknya Boxer ini. Cuman nggak tahu ini nggak jalan-jalan mau pengolahan lahannya. Ada apa ya? Padahal dari rumah sampai ke sawah tadi di perjalanan sudah bisa sampai masuk ke lahan. Setelah di lahan nggak jadi berjalan, nggak tahu nih kenapa. Bu Siska dan Bu Marfuah bisa di-mute dulu. Oke. Jadi itu tadi traktor yang digunakan di lahan basah ya. Jadi pengolahan lahannya nggak jadi dilakukan, nggak tahu kenapa itu. Nah, Bapak juga kasih contoh sedikit untuk jenis traktor yang biasa digunakan di lahan kering. Bisa disimak sebentar juga ya, 2 menit kurang lebih. Tinggal mengoperasikan, mau siap dipakai. Oke. Nah, itu juga contoh untuk penggunaan traktor di lahan kering. Nah, bagi anak-anakku, barangkali karena ini belajarnya daring, ada yang tidak bisa mengikuti Google Meet karena mungkin jaringan ataupun kuotanya terbatas.
Bapak ini juga sudah di-share ya di Google Classroom untuk video ini. Terus barangkali nanti yang terlambat masuk juga Bapak sudah sediakan alternatifnya. Ada gambar tentang traktor juga. Ada yang hand traktor yang kebetulan ini lagi di kondisi sekolah kita waktu senior Anda kemarin. Ini ada gambar yang di perkebunan kelapa sawit, terus ada yang di bengkel dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu Anda sudah menyimak video ataupun gambar. Baiklah, pada kesempatan ini yaitu kita mulai pembelajarannya. Setelah menyimak tadi itu, Bapak ingin bertanya kepada Anda, bagaimanakah kesan Anda setelah menyimak tadi supaya bisa menjadikan video ataupun gambar tadi menjadi suatu materi bagi kita belajar yang menjadikan rumusan masalah. Apakah dari Anda mungkin nanti bisa menerangkan? Nah, sebelumnya akan Bapak bentuk kelompok dulu ya. Dari semua siswa ini menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti Anda dengan ketua kelasnya berbagi membentuk kelompok dengan jumlah antara 4 sampai 5 orang tiap kelompoknya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ya Pak, bisa. Terima kasih. Akan Bapak kelompokkan atau mau bikin kelompok sendiri? Kelompokkan Bapak aja biar tidak ini, Pak. Oke. Biar sendiri, Pak Yan aja. Mangga. Nah, karena ini jumlah siswanya juga kita tidak terlalu banyak ya. Kebetulan Bapak punya datanya. Sebelumnya juga sudah Bapak bentuk kelompok untuk alternatif, barangkali ingin langsung Bapak sebutkan. Ada kelompok 1, Pak Wahyu, Bu Tati, Bu Siska, Bu Siti Marfuah, Bu Siti Nofrida, Bu Rida. Nah, kelompok 2-nya Pak Taryadi, Bu Sisti, Pak Yosep, Bu Septi, sama Bu Sri Indrawati. Itu untuk kelompok 2. Ya. Oke, setelah dibagi kelompok, silahkan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil identifikasinya. Ya, berunding tadi dengan sesama anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Silakan berunding dengan teman-teman kelompoknya untuk mengidentifikasi masalah tentang kejadian traktor tadi. Atau setelah Ya, melihat Pak, gambar baik. dengan Bapak. Ya, baik, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Oke, waktu sudah 10 menit. Silakan untuk mewakili tiap kelompoknya. Barangkali nanti ada yang mau dipresentasikan atau diinformasikan kepada saya dan juga teman-temannya tentang identifikasi masalahnya. Silakan. Siapa? Kelompok 1 Siska. Pak. Kelompok 1. Oke, silakan. Ya. Siska. Ya Pak, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan Ya. Pak tentang video yang tadi ya Pak, yang Bapak Ya. share tadi. Rumusan masalahnya adalah bagian manakah sih Pak yang harus diperhatikan dalam perawatan traktor? Ya Pak. Oh, bagian mana? Ya Pak, ya, Ya. bagian mana yang harus diperhatikan dalam perawatan traktor? Oh Iya, iya, Pak. berarti itu menjadi suatu masalah setelah tadi melihat video Ya. tayangannya ya. Ya, Silakan kelompok 2. Terima kasih ya Siska. Kelompok 2 saya yang mewakili, Pak. Ya. Silakan. Iya. Hasil diskusi dengan kelompok kami, kelompok 2, kami memutuskan untuk rumusan masalahnya itu adalah bagaimanakah cara perawatan traktor yang baik, Pak. Jadi bagaimanakah cara melakukan Perawatan traktornya? traktor yang baik. Ya, Ya. alhamdulillah ya sudah
2 saja cukup ya? Atau mau yang lagi? Atau cukup? Ya, Cukup, Pak. cukup. Pak. Jadi setelah disimpulkan ada bagian manakah bagian-bagian traktor yang harus dirawat sama apa barusan teh cara untuk merawatnya ya. Cara merawat, iya. Ya. Nah, barangkali ada rekan-rekannya juga nanti yang memang perlu untuk didiskusikan bisa membuat voice note di grup WA ya, biar nanti saya juga jawab untuk menambahkannya di grup WA kita. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, setelah itu kita sudah tahu tentang identifikasi masalahnya, sehingga kita nanti akan dipraktekkan ya dengan pembuktiannya. Apa bisa betul atau tidak, bagian mana yang harus dirawat, atau bagaimana cara merawatnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam praktek. Karena kita belajarnya kebetulan kalau lihat dari silabus 4 jam pelajaran ya. Dari jam 7.15 sampai jam 10.15. Jadi 4 jam pelajaran. Cukuplah 180 menit. Nah, karena ini daring, Bapak juga sengaja prakteknya tidak langsung terjun kepada traktornya. Bapak sediakan tutorialnya, ya. Tutorialnya Bapak sediakan. Kebetulan sudah Bapak upload itu di Google Classroom-nya. Coba nanti dilihat ya. Diklik itu yang Bitly-nya. Iya, Pak. Siap, Pak. Nanti masing-masing kelompok di situ bisa berdiskusi yang tadi menjadi rumusan masalahnya. Bapak kasih instruksinya juga di situ ada, bahan alatnya dan semuanya. Tinggal pilih salah satu untuk bagian mana yang akan dilakukan perawatan traktornya. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan Bapak anak-anak ada yang belum paham, silakan melalui chat di sana di Google Classroom, bisa kita diskusikan di sana ya. Setelah itu nanti Baik, Pak. hasilnya bisa diuploadkan lagi di bagian assignment-nya di situ. Nanti bisa Bapak periksa masing-masing tiap kelompok ataupun nanti per orangnya juga di situ bisa nanti ada di dalam tutorial ini untuk melakukan prakteknya ya. Nah, setelah itu pasti nanti Anda akan melakukan solusi dari yang tadi menjadi permasalahan yang sudah teman-teman Anda identifikasi bagian manakah sama bagaimana caranya untuk merawat. Nah, di situ nanti Anda bisa menemukan setelah praktek ini ya. Oke. Untuk penugasannya, karena Anda sudah melakukan praktek, nanti juga Bapak akan lihat hasilnya. Anda membuat video singkat ya, selama Anda melakukan tutorial perawatan ini. Ya, disesuaikan saja dengan gadgetnya atau kuotanya. Bapak tidak akan memaksakan, yang penting pokok-pokok dari perawatan itu mau diedit mau tidak, silakan Anda kirimkan dengan menggunakan video singkatnya. Dan kirim juga lewat assignment di Classroom ya. Iya, Pak. Baik. Oke, setelah selesai. Baik, Pak. Nah, kita ketemu lagi nanti untuk beberapa menit setelah ini berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2. Barangkali nanti ada yang mau bertanya tentang kelompok 1 ke kelompok 2 atau ke saya ataupun sebaliknya. Silahkan, setelah Anda melakukan praktek tadi, ada yang mau bertanya? Mau ke temannya kelompok lain ataupun mau ke saya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ada Pak Yosep? Atau siapa? Bu Rida, Bu siapa, mangga? Boleh bertanya, Pak? Oke, silakan. Siapa, Pak? Yosep, Pak. Ya, silakan. Mau ke saya, mau ke temennya?
Eh, ke Bapak ya. Boleh, boleh. Oke. Ini Pak, kalau seumpama traktor itu kan biasa kita simpan ya Pak ya di dalam gudang atau di dalam atau ada yang tidak di luar gudang. Kalau dia dimasukkan ke dalam gudang itu termasuk rawatan bukan Pak? Kalau disimpan itu masih juga termasuk karena untuk melindungi bagian dari traktor itu sendiri dari tarik matahari, panas, ataupun embun kalau disimpan di luar. Ya, tapi barangkali teman-temannya mau menambahkan pertanyaan Pak Yosep, silakan. Ya, ada? Oke, ya terima kasih ya yang sudah bertanya Pak Yosep. Nah, selanjutnya di dalam perawatan ini memang harus kita usahakan. Kenapa? Ini diusahakan atau dikerjakan biar nanti traktor pas kita mau pakai itu sudah siap digunakan atau dikerjakan. Ya, tidak seperti yang tadi sudah berangkat dari gudang mau ke kebun, begitu nyampe kebun baut si rodanya hilang satu. Yang satunya lagi udah dibawa ke kebun, businya ternyata tidak jalan karena memang selama sebelumnya tidak ada perawatan harian, tidak ada perawatan yang berskala baik per 100 jam ataupun per 200 jam pemakaian. Ya, jadi memang perawatan ini cukup penting sekali dikerjakan supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ya, sehingga nanti traktor juga akan mengalami perpanjangan usia di dalam pemakaiannya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai, prakteknya sudah, membuat laporan juga sudah Anda kirim. Terakhir, saya sebagai guru mudah-mudahan nilai dari praktikum ini nanti juga bagus. Bapak nanti akan kasih evaluasinya ya dengan soal-soal yang berhubungan dengan perawatan. Nah, Iya Pak. Kebetulan Bapak sudah share di Google Classroom. Silakan nanti Anda kerjakan biar pas minggu depan kita ketemu, kita akan bahas tentang hasil evaluasinya. Oke. Nah, terima kasih juga kepada semuanya yang sudah berkomentar, bertanya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-temannya yang lain dan juga termasuk saya ya. Nah, terima kasih Pak Yosep, Bu Isna yang sudah bertanya. Sebelum kita tutup dari kegiatan pembelajaran ini, Bapak sampaikan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah di lain waktu kita akan kembali dan bisa bermanfaat. Terima kasih Ya, semuanya. baik. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih juga ya Pak Yanyan. Siap, Mas. Ya, kalau secara penampilan sudah bagus lah, hanya mungkin runtutannya saja yang perlu diperbaiki Pak Yanyan. Kalau vis sudah sip itu sebenarnya. Hanya tadi memang ada beberapa hal yang disintak yang masih terlewati ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk tadi di awal dan di akhir ya. Tadi Pak Taryadi sudah menyampaikan doa dan motivasi, mungkin ada yang kurang. Sebenarnya sudah memberikan, hanya masih kurang dikit aja. Mungkin itu. Terima kasih. Ya Pak Bowo, monggo Pak Bowo. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini Pak Bambang belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Lupa atau gimana ya?
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Apresiasi untuk Pak Yan. Penampilannya sudah bagus gitu ya Bapak Ibu. Hanya ada beberapa hal yang barangkali nanti bisa menjadi catatan untuk kita bersama. Itu bukan hanya untuk Pak Yan ya, tapi untuk kita sama-sama belajar. Jadi kalau kita lihat di KD-nya itu kan menganalisis perawatan alat dan mesin produksi pertanian ya. Dalam hal ini Pak Yan mengambil contoh di traktor. Nah, kemudian model pembelajaran yang dipilih Pak Yan ini menggunakan PBL ya Pak ya? Iya Pak. Problem Based Learning. Nah, ini sebetulnya bagus, pilihan modelnya sudah tepat. Hanya saja bagaimana cara mengelola pembelajaran ini dengan PBL. Jadi menurut saya tadi ketika Pak Yan itu menampilkan traktor, kemudian ada masalah, itu bagus. Hanya kemudian di sini saran saya, barangkali beri kesempatan kepada siswa untuk menemukan masalahnya itu pada bagian apa. Syukur bisa ditampilkan di situ masalahnya bisa teridentifikasi lebih dari satu. Ya. Mungkin apa pegangannya, mungkin apa mesinnya, mungkin apa rodanya gitu ya. Sehingga traktor itu tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga ketika siswa itu menemukan permasalahan yang dijumpai, itu mereka bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Bisa jadi antara siswa satu dengan yang lain itu dia akan mendapati hasil identifikasi masalah yang berbeda. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti solusinya kan tentu akan berbeda, maka beri kesempatan. Oh, ini yang masalah pegangannya solusinya bagaimana? Ini kalau masalah busi bagaimana? Ini masalah BBM-nya habis bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di situ memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan itu dan beri kesempatan pada mereka untuk mengimplementasikan atau mengeksekusi dari solusi yang ditemukan. Nah, syukur akan lebih baik lagi kalau permasalahannya sedikit kompleks gitu ya. Kalau hanya masalah misalnya bannya bocor misalnya, nah itu bisa dipompa. Nah, artinya di situ kalau bisa permasalahannya itu yang bisa multi perspektif. Artinya multi perspektif itu menimbulkan atau membuka peluang untuk diselesaikan dengan lebih dari satu macam cara gitu ya. Itu akan lebih baik. Kemudian kalau Pak Yan tadi menyediakan tutorial bagaimana cara perawatan itu barangkali disampaikan di akhir saja. Artinya setelah siswa itu menyelesaikan permasalahan, mereka sudah mengirimkan tugas, baru kemudian tutorialnya diberikan. Nah, sehingga memberi kesempatan siswa untuk berpikir dulu. Iya, betul. Keterbatasan di model pembelajaran daring seperti ini kan memang tidak bisa aktual ya. Tapi setidaknya kita mendekati itu. Nah, kemudian kalau bagian perangkat pembelajaran kan bukan bagian saya, tetapi saya perlu memberikan sedikit masukan berkaitan ini bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Dulu pernah kita sampaikan yang modelnya ABCD itu ya. Ya, tentu semuanya setelah melakukan proses pembelajaran ya. Tetapi apa proses pembelajarannya itu apa? Nah, itu yang perlu disebutkan secara spesifik. Artinya C-nya, komponen C-nya itu perlu dibuat rumusan yang lebih spesifik ya, spesifik sesuai dengan yang dirumuskan di IPK. Saya kira itu Pak Yan. Terima kasih luar biasa. Banyak, Pak. Mohon maaf.